Untuk proses membentuk cakoi, sebaiknya dough selepas dikeluarkan dari peti sejuk perlu dipros dulu, perlu biarkan beberapa menit dalam suhu bilik, kemudian kita canaikan nipis, tapi jangan terlampau nipis. Dough kita perlu tarik sedikit demi sedikit seperti dalam video. Oke, kita tarik, jangan terlampau ditarik mengejut. Oke, setelah sudah leper sedikit, kita gunakan roller pin untuk meleperkan kita punya dough supaya dia mendapat ketebalan yang sekata. Tetapi diingatkan sekali lagi, jangan terlampau nipis, sebab apabila cakoi terlampau nipis, dia tidak akan mengembang dengan sekata. Oke, seperti yang Anda perhatikan, begini keadaan dia punya dough. Kemudian kita akan leperkan lagi, dan setelah itu kita gunakan pisau ataupun apa-apa alat pemotong yang sesuai. Kemudian kita potong bagian ujung, dan begini keadaan ketebalan cakoi. Sekiranya ketebalan cakoi tidak sekata, kita kena canaikan lagi supaya ketebalan dough cakoi sekata. Oke, setelah kita canaikan, dan begini ketebalan yang kita maukan. Oke, dia punya lebar dan juga ketebalan. Oke, so itu adalah yang minimum ketebalan dia, paling nipis. Oke, size cakoi ini dia bergantung sama ada ikut size pembarisnya ataupun dia lagi besar, dia bergantung lah ikut individu. Kemudian kita terus potong. Setelah itu, setelah semua habis dipotong, kemudian kita sediakan 1 gelas berisi air dan juga chopstick yang sesuai sama ada jenis kayu ataupun stainless steel. Kemudian kita celupkan ke dalam air. Ini bertujuan untuk melekatkan cakoi. Jadi selepas kita celup ke dalam air, kita oleskan di permukaan cakoi yang telah dipotong. Kita selang-selikan, oke, dan kita ulang sehingga habis. Ya, kita celupkan air, kemudian kita oleskan di permukaan cakoi yang sudah dipotong. So begitulah seterusnya sehingga semua telah dioleskan dengan air. Sebab cakoi ini dia secara berpasang-pasangan, sebab itu kita perlu selang-selikan. Oke, setelah sudah siap, kemudian kita ambil cakoi yang tidak dioleskan dengan air, kemudian terbalikan dan letakkan ataupun tindikan di atas potongan cakoi yang telah dioleskan dengan air tadi. Oke, seperti dalam video. Oke, cakoi yang belum dioleskan dengan air kemudian kita angkat dan tindikan di atas permukaan cakoi yang telah dioleskan dengan air sehingga habis. Setelah itu, kita gunakan besi yang sesuai ataupun chopstick. Kemudian kita tekan di permukaan cakoi. Tujuan dia untuk melekatkan cakoi supaya cakoi melekat dengan kuat. Maksudnya apabila dia digoreng, dia tidak akan terpisah, tidak akan terbuka. Oke, lakukan sehingga habis. Dan setelah itu, ini adalah bahagian yang paling penting, cara kita tarik cakoi sebelum digoreng. Kita ambil cakoi dan pegang bagian ujung. Kita pegang, bukan ditekan, pegang sahaja. Kemudian kita tarik perlahan-lahan. Oke, setelah kita tarik begitu, kemudian kita masukkan ke dalam minyak panas, kita goreng. Kemudian saya ulang sekali lagi, kita ambil cakoi, pegang bagian ujung, oke, seperti dalam video, pegang bagian ujung, kemudian kita tarik perlahan-lahan. Jangan tarik terlampau panjang. Apabila ditarik terlampau panjang, cakoi akan menjadi tidak kembang cantik. Oke, sekali lagi, pegang kemudian tarik perlahan-lahan. So begitulah seterusnya. Jika Anda perhatikan ujung cakoi, saya tidak tekan, saya cuma pegang sahaja. Oke, so
ujung cakwe itu cuma dipegang sebab tuh dia tidak mendap bagian ujung. Oke, seperti yang dalam video. Oke, sekali lagi. Oke, Anda perhatikan bagian ujung. Oke, tarik perlahan-lahan. Nah, seperti itu. Kita cuma pegang tapi bukan tekan. Bagian tengah, coba perhatikan bagian tengah. So, kita tarik sedikit, lalu alihkan, tarik lagi dan tarik lagi. So, bagian ujung dia still nampak cantik. Oke, dan begitulah seterusnya.